Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifah Anissa Zuren, NIM 18043058, akan menjawab pertanyaan pada tugas pertemuan ke-13 Sistem Informasi Manajemen. Sebelumnya saya mohon maaf karena saya tidak bisa menampilkan video presentasi saya karena handphone yang saya gunakan sedang bermasalah dan tidak bisa merecord video. Langsung saja untuk pertanyaan pertama pada buku Kelly. Pertanyaannya yaitu mengapa penting bagi semua manajer bisnis untuk memahami masalah akuisisi sumber daya teknologi informasi. Jawabannya yaitu penting bagi semua manajer bisnis untuk memahami masalah ini itu adalah agar mereka memahami cara membeli aplikasi yang telah ditulis sebelumnya, agar bisa menyesuaikan aplikasi yang telah ditulis sebelumnya, dapat menyewa aplikasi, menggunakan penyedia layanan aplikasi dan vendor perangkat lunak sebagai layanan, menggunakan perangkat lunak sumber terbuka, menggunakan outsourcing, dan menerapkan pengembangan custom. Lanjut pertanyaan pada buku Balzan. Yang pertanyaannya, peran apa yang dimainkan manajemen proyek dalam upaya pengembangan sistem? Manajemen proyek adalah penerapan pengetahuan, keterampilan, alat, dan teknik kegiatan proyek untuk memenuhi persyaratan proyek. Mereka bertanggung jawab atas seluruh lingkup proyek, tim proyek, sumber daya, dan keterhasutan atau kegagalan proyek. Menggunakan pendekatan proyek untuk mengembangkan sistem informasi berpotensi untuk melepaskan sistem pelaksanaan proyek ini dari pemilihan anggota tim individu. Hasil merupakan fungsi dari proses dan infrastruktur. Pertanyaan kedua pada buku Balzan yaitu fase mana dalam siklus hidup pengembangan sistem yang paling penting? Fase perencanaan adalah yang terpenting karena merupakan langkah pertama. Tanpa rencana yang terorganisir dengan jelas, tahapan lainnya tentu juga akan gagal. Rencana adalah fondasi untuk bagaimana sisa proyek akan berjalan selanjutnya. Untuk pertanyaan ketiga, yaitu jika saya harus melewatkan satu fase selama pengembangan sistem, fase mana itu dan mengapa? Jawabannya, semua fase itu tentu penting dan bergantung antara satu sama lain. Jika saya harus memilih, maka saya akan melewatkan pemeliharaan. Karena apa? Karena ini adalah fase terakhir. Ini akan menyebabkan gangguan paling sedikit. Pemeliharaan juga hanya mengupgrade sistem akhir dan membuat perubahan kecil yang jika dipaksakan dapat dilewati. Next, pertanyaan keempat, yaitu fase manakah dalam siklus hidup pengembangan sistem yang paling berisiko? Menurut saya, tahap implementasi mengandung paling banyak risiko. Ini adalah ketika saya benar-benar menggunakan perangkat lunak untuk digunakan di dunia nyata dan tidak peduli berapa banyak pengujian dan pemasaran yang saya lakukan. Saya tidak benar-benar tahu bagaimana orang akan bereaksi terhadapnya. Semua pekerjaan yang dilakukan bisa jadi sia-sia atau bisa jadi yang terbaik sejak mengiris roti. Selanjutnya, pertanyaan kelima, mengapa mengumpulkan persyaratan bisnis menjadi tantangan bagi sebagian besar proyek? Meminta dan mengumpulkan persyaratan bisnis adalah langkah penting pertama untuk setiap proyek. Membuat satu set lengkap persyaratan di awal memungkinkan perencanaan yang lebih baik, perkiraan biaya yang lebih akurat, siklus pengiriman yang lebih pendek, kepuasan pelanggan yang lebih baik, dan adopsi produk akhir. Menjembatani kesenjangan antara persyaratan bisnis dan teknis adalah tanggung jawab utama analisis bisnis, yaitu mereka harus sepenuhnya memahami kebutuhan bisnis dalam konteks tertentu, menyelaraskan kebutuhan ini dengan tujuan bisnis, dan mengkomunikasikan kebutuhan tersebut dengan benar kepada pemangku kepentingan dan tim pengembangan. Next, selanjutnya yaitu pertanyaan kasus
Yang pertanyaannya, apakah kegagalan Avon adalah kesalahan Avon, SAP, IBM, atau ketiganya? Jelaskan jawabanmu. Menurut saya kegagalan sistem Avon adalah kesalahan ketiganya, yaitu SAP, IBM, dan juga Avon. Karena kesalahan Avon yaitu mereka memilih sistem yang membingungkan perwakilan penjualan mereka, sehingga sebelum mengembangkan sistem, perusahaan Avon harus mengetahui apakah perwakilan penjualan dapat memahami sistem baru atau tidak. Mereka tidak memberikan pelatihan apapun kepada perwakilan penjualan tentang cara menggunakan sistem baru. Sedangkan kesalahan IBM adalah antarmuka pengguna yang mereka sediakan membingungkan, yang menyulitkan perwakilan penjualan untuk menggunakan sistem yang terkadang tidak dapat mereka masuki ke sistem. Sedangkan kesalahan SAP itu adalah ketika perwakilan penjualan membuat pesanan di sistem mereka tidak dapat membuat pesanan di backend, itu tidak menyimpan pesanan. Lalu pertanyaan kasus kedua, apakah sistem baru Avon adalah sistem informasi strategis? Mengapa atau mengapa tidak? Jelaskan jawabanmu. Menurut saya tidak, karena sistem informasi strategis adalah sistem komputer yang digunakan pada setiap tingkatan organisasi yang mengubah tujuan operasional, produk jasa, dan hubungan lingkungan untuk membantu organisasi memperoleh keunggulan kompetitif. Namun Avon dalam pengimplementasiannya, Avon mengalami kegagalan dengan banyaknya gangguan bisnis sehingga tidak ada kejelasan tentang pengembalian bisnis Avon. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.